barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua rahangnya, mulut. Kemudian kata beliau SAW, dan dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua kakinya. Dalam riwayat lain, di antara dua pahanya, kemaluan. Adman lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah syarah atau keterangan dari kitab aslinya yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita dari awal memang mempelajari bab yang ke-15 saja berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan yang bersamanya terjemahannya ada di halaman 313. Setiap muslim hendaknya berhias diri dengan akhlak yang disyariatkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan dua akhlak berkaitan dengan jujur dan juga amanah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bahasan yang baru, yaitu akhlak al-afaf. Bisa juga disebutkan dengan istilah yang lain al-iffah, menjaga kehormatan diri. Walaupun di sini diterjemahkan dengan menjaga diri dari hal-hal yang tidak patut, kurang lebih lah. Dan jamaah sekalian rahimakumullah,
Di antara cara menjaga kehormatan diri yang paling mudah ya, saya katakan yang paling mudah ya, adalah sebuah pernikahan. Belum sebutkan satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini di antara keutamaan menikah atau manfaat menikah yang darinya seharusnya memotivasi seseorang untuk menikah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu di antaranya, "An-nakihul ladzi yuridul 'afaf." Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fin nisfil baqi." Jika seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Maka hendaklah dia menjaga separuh yang sisanya. Hadis ini bisa difahami dengan sabda Nabi Muhammad yang lain. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li ma baina lahyaihi." Dalam riwayat lain, "Man yadman li ma baina khaddaihi wa ma baina rijlaihi." Dalam riwayat lain, "Wa ma baina fakhidhaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara 2 jenggotnya. Maksudnya adalah kumis dan jenggot, mulut. Dalam riwayat lain, barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara 2 rahangnya, mulut. Kemudian kata beliau SAW, dan dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara 2 kakinya. Dalam riwayat lain, di antara 2 pahanya, kemaluan. Adman lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Kenapa ini menjadi keterangan sabda Nabi Muhammad yang sebelumnya tadi, bahwasanya jika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya, karena pintu dosa, kemaluan tertutup dengan pernikahan. Karena pintu dosa, kemaluan, yaitu zina, tertutup dengan menikah. Makanya hukuman orang yang sudah menikah tapi berzina berat sekali. Ya. Bukan cuma dirajam, sebelumnya tuh dicambuk dulu juga, sama seperti orang yang bujang, dicambuk dulu 100 dan kemudian dirajam, dilempari batu sampai mati. Karena dia sudah pernah mendapatkan yang halal, dia sudah merasakan yang halal, dia sudah tempuh jalan yang benar sebenarnya, tapi kemudian dia tukar dengan yang haram, makanya berat. Karena seharusnya dengan pernikahan dia, dosa itu sudah tertutup. Tak taunya dia na'udzubillah masih melakukannya. Dalam 1 pekan ini, atau saya lebarkan dalam 1 bulan ini, saya katakan banyak, berarti lebih dari 3. Perempuan mengeluhkan suaminya. Yang berzina. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya di setiap nasihat ulun gitu ya, kepada ikhwan atau akhwat, kepada para penanya laki perempuan, mesti pertama kali jadikan bahan introspeksi dulu. Anda introspeksi dulu. Kenapa Anda dapat suami seburuk itu?
Jangan-jangan Anda buruk. Orang sudah menikah, laki-laki sudah menikah, kemudian berzina. Ini mesti sudah dilakukan bahkan sebelum nikah. Kalau ini sudah biasa dia lakukan, pernikahan tidak akan menutupinya. Dia akan lanjut dengan dosa itu. Apalagi na'udzubillah sudah cukup berumur misalnya. Sudah 40-an, sudah 50-an. Masih Anda lakukan dosa ini, yakin deh. Anda susah keluar darinya. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Ya. Maksiat itu secara umum ada magnetnya. Dia akan menarik Anda terus. Dia minta diulang lagi, sudah terulang berapa kali, minta di-upgrade. Naik. Ke yang lebih dahsyat, ke yang lebih dahsyat. Sudah puluhan wanita, udah. Wanita sudah, yuk sejenis. Sejenis sudah, yuk binatang. Na'udzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, seharusnya pernikahan itu menutup dosa ini. Maka yakni bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh sisanya. Apa itu? Jaga lisan. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Jadi mesti jawaban ulun seperti itu. Anda introspeksi, Anda nggak usah bela diri. Introspeksi. Kenapa Anda dapat suami yang buruk? Kenapa Anda dapat istri yang buruk? Walaupun paling banyak kasusnya mungkin 10:1 ya. Adalah keluhan para wanita atas suaminya. Ya. Sangat jarang sekali, ada tapi sangat jarang sekali suami yang mengeluhkan istrinya. Karena kalau misalnya ya, sesedikit mungkin Anda, hai kaum wanita, mendapatkan ilmu agama dari orang tua Anda tahu kehormatan Anda setelah agama Anda ada pada kemaluan. Hukum asalnya wanita itu pemalu. Hukum asalnya wanita itu menjaganya luar biasa. Maka ketika ada wanita menjualnya, habis. Anda nggak punya kemuliaan. Anda nggak punya kehormatan. Karena hukum asal Anda itu tertutup. Hukum asal Anda pemalu. Anda mengumbarnya, na'udzubillah, Anda menjualnya, Anda habis. Anda nggak punya kemuliaan. Lalu Anda kemudian ingin dihormati. Anda kemudian ingin disebut dengan istilah, atau Anda ingin digelar dengan istilah atau gelar yang cukup memuliakan Anda gitu ya. Apa istilahnya? Pekerja seks komersial ya. Pekerja seks komersial. Pelacur. Susah amat ngomongnya. Pelacur. Karena ada unsur untuk menghinakan supaya sadar. Dilembutkan, dikeren-kerenin. No. Dia merasa akan benar nanti akan perbuatannya. Anda kira selama ini begitu banyak bencana dari mana? Hah? Kalau bukan dari dosa-dosa kita. Ya. Alam sedang murka. Alam sedang murka. Allah murka. Kemaksiatan luar biasa merajalela. Level yang lebih tinggi lagi. Kesyirikan luar biasa merajalela. Makanya para da'i tetap menyampaikan tauhid. Makanya para da'i tetap menyampaikan perkara akidah. Karena ini selalu harus dipupuk. Ini selalu harus diingatkan. Mau di Jawa kek, di Sumatera kek, di Kalimantan kek. Menyebar ini kesyirikan. Lalu kemudian dengan egonya dia mengatakan,
Kalau diazab kan kami aja. Wah, jangan salah, kamu tinggal di mana memangnya? Di sekitar kamu ada orang yang saleh, di sekitar kamu ada orang yang taat, di sekitar kamu ada yang mengesahkan Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Gara-gara kamu, dia juga kena azab. Calap rumahnya, tinggalam rumahnya, hilang jasadnya. Kamu penyebabnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini dosa luar biasa. Satu-satunya dosa yang dilarang untuk mendekati. Larangannya itu untuk mendekati, bukan melakukan. Tapi maknanya apalagi melakukan. Mendekati saja dilarang. Maka semua pintu yang akan menghantarkan kepada perkara tersebut tinggalkan. Apalagi sudah nikah pacaran, mustahil nggak zina. Omong kosong. Sudah nikah, kemudian pacaran, cuman makan-makan, cuman pegangan tangan, osong komong. Nah, terbalik mana? Orang sudah nikah, pacaran, zina. Timba masuk sumur, jarum, benang masuk lubang jarum. Bejapaian jatuh tayar, bejapaian dari Hong Kong. Karena masing-masing sudah pernah merasakan bagaimana nikmatnya persetubuhan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Anda sudah memiliki pasangan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya seharusnya pintu dosa yang satu itu sudah tertutup untuk Anda. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya kita baca. Perhatikan halaman 322. Qala rahimahullah wal afaf. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, akhlak berikutnya adalah al-afaf. Menjaga diri dari hal-hal yang tidak patut. Menjaga kehormatan. Berikut keterangan Syekh Abdul Razzaq. Wal afafu yakunu bitajannubil harami wal athami wal fawahish. Qala ta'ala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wa man lam yatamakkan minan nikah alaihi bil afafi wal bu'di 'anil harami ta'atan lillahi wa tahqiqan li taqwah. Wa aidan man lam yakun indahu malun falyasta'fif bi alla yamudda yadahu ila an-nasi yas'aluhum a'tauhu aw mana'uhu. Wa fil hadits wa man yasta'fif yu'iffahu Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'iffahu Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan halaman 322. Syekh bin Baz berkata, dan di antara akhlak berikutnya yang harusnya dengannya seorang muslim menghiasi dirinya adalah akhlak al-afaf, menjaga diri dari hal-hal yang tidak patut. Keterangan Syekh Abdul Razzaq, kata beliau, yaitu dengan menjauhi yang haram, apa-apa yang mendatangkan dosa-dosa dan perbuatan keji. Itulah iffah. Makanya ada perempuan namanya afifah gitu atau iffah, itu dari lafaz ini, dari kata ini. Menjaga kehormatan. Dan orang yang menikah, ulun sebutkan tadi, orang yang menikah dengan niat ini, Allah pasti tolong dia. Kata Nabi Muhammad, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 3 orang tersebut, an-nakihul ladzi yuridul afaf, orang yang menikah yang karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Anda sudah di umur di mana hasrat seksual bergejolak, menikahlah. Yang laki-laki, yang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Balik pada pembahasan. Perhatikan. Yaitu menjauhi dari yang haram, umumnya semuanya ya. Apa-apa yang mendatangkan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan keji. Keji itu tentunya
lebih identik dengan sesuatu yang kembali kepada uruf masyarakat. Bagaimana pandangan mereka akan satu perkara itu buruk, itu bisa disebut perkara yang keji atau kemungkaran. Jadi kalau misalnya keji itu memang yang paling tinggi ya di antara semua dosa ya. Artinya hati itu kayak rasa jijik gitu loh akan sebuah dosa. Dengarnya aja udah gitu loh. Itu perbuatan keji sampai level seperti itu. Yang mendengarkannya saja nggak nyaman, di hati juga nggak nyaman. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Kayak yang terjadi akhir-akhir ini ya, di mana nama pesantren tercoreng, nama ustadz tercoreng, subhanallah. Ribuan pesantren di Indonesia ini. Kalau ingin sebutkan sekolah berasrama, ribuan juga boarding school. Dan tidak ada masalah. Betapa egoisnya seseorang. Ya udah ini kan dosa-dosa saya akan tanggung sendiri. Imbasnya Anda tahu nggak satu Indonesia? Tahu nggak Anda imbasnya satu Indonesia? Orang taunya Anda ustadz, orang taunya itu pesantren, orang taunya itu pesantren tahfidz. Di mana dengannya subhanallah Allah pasti muliakan dan Anda mencorengnya. Yang paling tercoreng tentunya ya, ribuan yang tadi disebutkan di Indonesia ini seabrek pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Apa enggak marah mereka? Saya tidak sebutkan pesantren di bawah naungan atau afiliasinya ke sunnah ya, karena dibanding itu kita sedikit. Kalau Muhammadiyah saya kurang tahu mereka punya pesantren atau tidak. Tapi yang jelas kalau Muhammadiyah dari TK sampai universitas mereka punya. Rumah sakit mereka punya. Kalau yang berasrama yatim. Asrama-asrama yatim Muhammadiyah punya. Apa enggak tercoreng semuanya? Dosa-dosa gue. Colok matanya nih. Ya. Semua orang akhirnya bertanya-tanya. Tapi hikmahnya ya, pasti ada hikmah ya. Akhirnya kita tahu sebelum kita masukkan anak ke pesantren, kita harus tahu background pesantren itu. Background ustadznya, lulusan mana, gurunya siapa, kemudian kurikulumnya. Karena dari kurikulum akan ketahuan kemana arah pesantren ini fahamnya. Kalau sudah perkara-perkara ini kok kemudian satu lembaga pendidikan tidak terbuka, Anda cabut aja udah. Ini harus terbuka. Siapa saja ustadznya, di mana mereka belajar, siapa guru-gurunya, apa kurikulumnya. Kitab apa yang dibahas, buku apa yang dibahas. Pelajari. Akhirnya Anda tenang kemudian, yakni menyekolahkan anak Anda di pesantren itu. Kenapa? Jelas. Terdaftar. Terdaftar. Penting. Subhanallah. Ulun ya. Tentunya sudah lama. Ketika hampir Ramadan biasanya muncul yayasan-yayasan bayangan, yayasan-yayasan palsu, yayasan yatim biasanya. Kenapa ulun tahu? Karena ulun keliling. Ikut salah satu perusahaan membagikan donasi mereka ke banyak pesantren yatim atau asrama yatim atau pondok yatim atau rumah yatim. Di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, nggak jauh dari itu. Usut punya usut, di luar Ramadan, kemudian tim memeriksa kembali tempat tersebut, nggak ada. Jadi hanya dimunculkan sesaat, nama dibikin sesaat, orang kemudian juga bisa disewa kan. Saya waktu datang juga saya curiga. Masa kayak gini suasananya ya? Saya curiga itu karena saya santri, saya tahu. Bagaimana seharusnya anak di pesantren, bagaimana seharusnya asrama. Saya curiga, tak-taunya betul kecurigaan itu. Tim dari perusahaan itu yang kasih kabar saya, Ustaz, antum ingat titik A, titik B, titik C, semuanya bodong katanya. Ya, padahal itu saya sudah ikut 3 tahun loh. Tentunya pahala untuk
perusahaan ini sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, Anda nipu orang bermasalah, tapi di saat yang sama Anda berarti meremehkan kepercayaan orang. Subhanallah. Rasa iba orang Anda permainkan. Makanya penting ya. Akhirnya mereka di tahun-tahun berikutnya teliti sekali. Yayasannya segala macam betul-betul mereka teliti, baru mereka kasih sumbang karena sumbangannya banyak. Dan mesti di Ramadan, saya mesti diajak untuk berikan tausiah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini hikmah di balik itu ya. Lanjut jamaah dan juga hadirin hadirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur 33, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Ya, di antaranya dengan berpuasa. Karena Anda belum memiliki al-ba'ah. Ini untuk kaum laki-laki ya. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Hai segenap anak muda. 18 sampai 40 disebutkan oleh para ulama, itulah kategori muda. Kalau lebih 40, Bu, yang sudah lebih 40 kayak saya, Bu, Anda tua. Tapi kalau ngikuti WHO, apa kepanjangannya WHO itu? World Health Organization ya, Asosiasi Kesehatan Dunia ya, itu sampai 60 pun masih muda. Jadi Bu yang tadi jangan dihiraukan, pian masih anum Bu ay. Cuman sudah menepos benar ay gitu. Jamaah, ngomong apa kita tadi ini? Apa ya? Sabda Nabi Muhammad SAW, hai segenap anak muda, barang siapa di antara kalian memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah ini terjemahannya banyak. Ada secara bahasa, ada secara makna. Maknanya bisa jima. Ya. Sudah memiliki kemampuan seksual untuk bergaul. Untuk berhubungan. Makna yang lain adalah mu'natuz zawaj, memiliki uang cukup untuk proses pernikahan dari awal sampai selesai. Maharnya, walimahnya, bla bla bla, punya dia. Sesuai standar kaum itu, sesuai standar uruf kebiasaan orang di situ. Berapa di kita sekarang dia punya tuh. Makna yang ketiga, memberikan tempat tinggal. Nah ini. Bahkan ini yang banyak ditekankan para ulama. Al-ba'ah huwa ittikhadul manzil. Yang namanya ba'ah itu adalah bikin rumah. Nggak gampangan. Makanya ya, terlepas dari mungkin sebagian bermasalah, orang yang punya istri 2, 3, 4 dan dia bertanggung jawab, toh. Kalau jajan semua laki-laki bisa, di mana tanggung jawabnya? Hah? Ini dia menikahi, dia menafkahi, dia berikan semua hak perempuan tersebut, di antaranya ittikhadul manzil, rumah. Ngontrak nggak apa-apa, yang penting rumah. Ini yang lebih banyak ditekankan para ulama, makna ba'ah. Yang namanya ittikhadul manzil, bikin rumah, atau mungkin bahasa sekarang nyewa. Anda mampu, bismillah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Kalau Anda menikah pandangan tidak terjaga, Anda menikah kemaluan tidak terjaga, ada yang salah dengan pernikahan Anda. Karena itulah tujuan pernikahan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya dengan bertakwa, dengan berpuasa. Karena ketika berpuasa tentunya hasrat seksual akan digencet. Kenapa? Tidak ada aliran makanan masuk. Hawa nafsu akan teredam, baik laki-laki atau perempuan.
Disebutkan ini apa istilahnya, fakta atau hoax saya nggak tahu ya. Disebutkan bahwasanya hasrat seksualnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Saya nggak tahu. Tapi saya ingin katakan harusnya sama. Cuman bedanya perempuan punya akhlak bawaan pemalu. Harusnya sama kita. Iya kan? Yang kita makan sama, semuanya sama harusnya. Di umur tertentu hasrat seksual melonjak luar biasa. Harusnya sama. Tapi perempuan punya akhlak luar biasa. Bawaan dari lahir Allah ciptakan mereka pemalu. Ketika akhlak ini dia tidak miliki, terlampaui dia, habis kan? Habis. Karena hukum asalnya dia lebih tertutup, dia pemalu. Hilang itu dari seorang perempuan dengan aplikasi toktik ini, ya Allah. Selesai Anda. Mau secantik apapun Anda, semulus apapun Anda, sebening apapun Anda murah. Ya dong, murah dong, kenapa gratis kok? Orang tinggal download aplikasinya, nonton Anda gratis kok. Murah. Ini yang ketutup-ketutup nih. Yang sampai level pakai cadar nih. Sebagian bahkan mungkin sampai matanya pun dia tutup. Karena mungkin matanya sangat indah, dia tahu akan memfitnah laki-laki. Ini yang mahal. Tapi nggak kelihatan, ketutup. Dan standar, saya sebutkan standar ya. Mudahan ikhwan-ikhwan di sini juga setuju. Standar orang yang sudah ngaji. Orang yang sudah menuntut ilmu. Yang sudah ngaji, yang menuntut ilmu. Semakin tertutuplah yang semakin cantik. Ya, semakin penasaran. Berapa nomor plat kendaraannya itu ya? Mau dicarinya tuh, Bang. Semakin tertutuplah yang semakin elegan. Semakin cantik, semakin berharga, luar biasa. Perempuan. Karena yang bisa melihatnya, yang berhak melihatnya. Yang menikmati kecantikannya, yang berhak untuk menikmati. Siapa? Pasangannya. Yang lain, secantik apapun Anda murah. Kenapa? Karena gratis. Minjem handphone kawan, gin kawa. Saking gratisnya, melihat pang TikToknya aja. Saking gratisnya, saking tidak ada harganya Anda. Semoga semua diberikan hidayah hingga berhenti. Tapi ngapusnya repot. Mungkin Anda bisa take down semua yang Anda pernah posting. Ketika Anda tidak berjilbab, Anda buka aurat bla bla bla. Mungkin Anda bisa take down semua yang ada di Google, semua bisa. Yang di save di handphone banyak laki-laki gimana? Jadi mikir ya berkali-kali ya. Sebelum Anda pasang handphone ini, kemudian Anda ingin, ya seperti itulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan Anda kira kemudian banyak kasus sekarang ini bukan itu pemicunya. Sangat mungkin itu pemicunya. Ya, sangat mungkin itu salah satu pemicunya. Gimana kemudian laki-laki, mereka semakin berani kemudian berbuat pelecehan seksual. Kenapa? Anda memancingnya. Lanjut. Siapa yang belum, sampai Allah mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Nah ini di antara manfaat menikah al-ghina, kecukupan. Saya tidak terjemahkan kekayaan, cukup. Anda menikah, Allah akan berikan pada Anda kecukupan. Yughnihimullah min fadlih. Ayat ini juga ayat yang lain. Iyakunu fuqara, kata Allah, perintah kepada para orang tua untuk menikahkan anak laki-laki perempuannya. Jika mereka fakir itu levelnya di bawah miskin. Fakir itu untuk urusan primer aja susah, untuk makan aja susah. Kata Allah, jika mereka fakir, Allah akan berikan mereka kecukupan. Anda pasti cukup. Bagi tentunya orang-orang yang memiliki rasa qanaah, diberikan akhlak yang mulia pada hatinya, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah melalui suaminya. Berkaitan dengan para suami yang mungkin memiliki kekayaan yang melimpah, ya jangan pelit-pelit juga. Ya. Tidak berlebihan, tapi berikan istri yang layak karena Anda mampu. Karena Anda mampu. Misalnya mobil Anda selalu pakai gitu ya. Istri ketika kajian susah gitu ya. Belikan. Kenapa? Anda
pada posisi Anda mampu untuk membelikannya. Enggak mampu Tat, mobil, sepeda motor. Sepeda motor mampu saya Tat. Ya, karena Anda memilikinya. Pakaiannya, tasnya, koleksi Tupperware-nya. Jangan berlebihan ya, nanti semuanya dipertanggungjawabkan. Siapa yang belum memungkinkan untuk menikah, maka dia harus menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak patut, menjauh dari yang haram sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka merealisasikan ketakwaan kepadanya. Jadi yang belum mampu jawabannya dengan takwa, di antaranya dengan berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk banyak ikhwan untuk menikah. Ini sudah zaman luar biasa, yakni Anda harus menikah. Keburukan makin merajalela berkaitan dengan syahwat, Anda harus menikah. Dan para wanita, Anda harus juga menikah. Tawarkan diri kepada yang layak atau yang Anda lihat agama dan akhlaknya baik, tapi tentunya lewat perantara. Kita akhiri. Begitu juga orang yang belum memiliki harta. Hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang tidak patut. Tidak meminta-minta kepada orang-orang, baik mereka memberinya atau tidak. Karena ini kemuliaan. Karena ini izzah, kemuliaan hati dan jiwa ini untuk tidak meminta-minta. Ulun kan pernah cerita di sini ya. Ketika ulun membagikan bantuan orang yang terkena COVID, itu ulun nanya dulu. Afwan, ini ada bantuan. Antum mau terima atau tidak? Jawabannya beragam. Satu, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, ana menerimanya. Transfer. Yang kedua, Afwan Ustaz, alhamdulillah, ana cukup aja. Ana insyaallah survive aja dengan yang ada. Silahkan kasihkan yang lain. Dua. Yang ketiga, oh ada bantuan kayak gitu ya Ustaz. Padahal dia kena COVID suami istri ini. Nomor rekening antum berapa Ustaz? Ana ingin ikutan. Lah. Dia yang sakit, dia yang pengen nyumbang. Coba. Karena kita ingin menjaga kehormatan. Kita ingin menjaga izzah seseorang. Karena seorang pasti punya bahasa hulu sungainya itu pride. Apa ya? Ya kehormatan, kebanggaan. Bahasa hulu sungai. Masa pengen nggak tahu? Malu dia kalau kemudian kita yang pernah ya di Masjid Imam Syafi'i galang donasi untuk bantu yang sakit tanpa konfirmasi yang sakit, dia tersinggung. Disitulah poin. Akhirnya ketika ada yang sakit dan memang butuh untuk biaya sangat banyak, kita izin dulu dengan yang bersangkutan. Kita bukakan donasi, antum mau enggak? Karena orang punya izzah, orang punya kemuliaan, kehormatan di hatinya. Kada usah gini. Tapi makasih, kau dibantu akan ya. Nah, baru kita lakukan. Nah ini. Tercelanya tentunya meminta-minta ya. Begitu juga orang yang belum memiliki harta. Hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang tidak patut. Tidak meminta-minta kepada orang-orang. Karena itu kemuliaan Anda akan hancur ketika meminta-minta. Apalagi Anda, hai kaum laki-laki, masih mampu untuk bekerja. Anda bukan orang cacat. Terkadang Anda cacat pun, na'udzubillah, istri Anda bisa bekerja. Mungkin dengan jual apa gitu di rumah, dia bisa menghasilkan. Qadarullah istri pun, dia tidak punya keterampilan. Silahkan, itu di posisi paling terakhir. Tapi selama Anda masih mampu, no. Jangan menjadi orang yang meminta-minta. Karena ini adalah akhlak yang harus dengannya seorang muslim menghiasi dirinya dengan itu. Dia memiliki izzah, dia memiliki iffah, dia memiliki kemuliaan hati dan jiwa untuk tidak meminta-minta. Selain makna pertama, dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara dosa dan perkara yang tidak patut untuk dilakukan. Baik mereka memberinya atau tidak. Ketika Anda meminta-minta orang itu ngasih atau tidak, Anda tetap levelnya di bawah. Kemuliaan Anda kalau tidak hilang ya minimal berkurang karena Anda meminta-minta. Makanya dalam proses ulun ketika membagikan waktu itu sumbangan untuk penderita COVID, satu orang saya kasih 1 juta dan waktu itu 53 juta, berarti 53 orang. Tentunya yang tidak terekspos, tapi saya tahu beritanya dari teman-teman tim yang mengetahui Ustadz Fulan kena, Ustadz Fulan dan istrinya bahkan kena.
Saya dapat info semuanya. Nah, kalau misalnya di luar info itu ada nih 1-2 kasus nih. Dia datang atau dia WhatsApp atau dia nelpon, dia menceritakan dia kena dan dia minta. Ulun malah hormat ulun yang sendiri kurang. Tapi tetap ulun ngasih. Oh iya, memang ada bantuan, silakan. Karena kita harus tetap berbaik sangka, mungkin dia memang lagi sedang susah ya. Wah, mahal. Orang kalau misalnya sudah kena kemarin itu sampai 2 pekan kemudian dia harus bekerja, di mana pekerjaannya penghasilannya harian, nggak bisa, nggak bekerja. Ulun pernah mencarikan ikhwan kita kerjaan dan alhamdulillah dapat, tak taunya dia tolak. Afwan akhi, ana sudah carikan antum pekerjaan. Ini sudah dapat, kenapa antum tolak? Afwan Ustaz, gajinya bulanan. Lah memangnya bagaimana antum pengennya? Naik aja tuh udah darah tuh. Udah naik darah, saya naik meja lagi. Antum maunya gimana sih? Afwan Ustaz, anak itu harus dapat harian. Aduh, saya nggak kepikir. Nggak bisa saya bulanan Ustaz, saya harus harian. Untuk saya dan istri saya dan 2 anak saya harus dapat harian minimal 20.000. Aduh, netes air mata saya. Tapi saya jaga pride tadi ya. Malu saya meneteskan air mata. Jadi saya telan aja. Lewat dalam. Aduh. Artinya ada ikhwan kita sesusah itu jamaah. Dan alhamdulillah saya tahu sekarang dia berjalan sejak waktu itu sampai sekarang jual nasi kuning, mantap. Dia punya pride, dia punya kemuliaan. Jualan dia. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun jualan nasi kuning Anda anggap ringan, tapi kalau satu Banjar ngambil ke dia kan banyak ya. Jadi supplier nasi kuning dong. Oke, kita akhiri. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang menjaga diri dari apa-apa yang tidak patut, maka Allah pasti menjaga dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang harus kita miliki, akhlak yang harus kita miliki, yang dengannya kita hiasi diri ini, yaitu al-iffah atau al-afaf, menjaga diri dari hal-hal yang tidak patut. Apapun itu, perkataan, perbuatan, hindari. Apalagi na'udzubillah dengannya menghantarkan kita kepada dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah. Salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga kita, keluarga kaum muslimin, pernikahan kita dan pernikahan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.